Sapa dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hari ini saya dan teman-teman akan mewawancarai Dr. Ibrahim Fajri, salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kami akan membahas mengenai sistem politik Islam, sistem politik ataupun kontribusi pemuda masa kini akan kepolitikan Indonesia. Saat ini teman saya Alfares Tokan sedang bersama Dr. Ibrahim Fajri. Kita langsung saja melihat wawancaranya. Baik teman-teman, bersama saya Alfares Tokan dan Bapak Dr. Ibrahim Fajri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pandangan apa itu politik dan serta apa itu politik Islam dan bagaimana kontribusi anak muda untuk kemajuan politik di Indonesia itu sendiri. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Wah, apa kabarnya hari ini Pak? Sehat. Gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Kami dari KPI semester 6 ingin mewawancari Bapak tentang pandangan politik Bapak. Ini langsung saja Pak ya, kita Langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa pendapat Bapak mengenai politik Islam? ya, pada intinya ketika kita bicara politik, ya ada dua istilah yang harus kita kaji terlebih dahulu. Yang pertama, definisi politik itu sendiri maupun Islamnya gitu. Pada intinya politik itu kan sebuah aktivitas dalam hal penyelenggara negara, di mana masyarakat itu diminta untuk berpartisipasi ya secara politik, secara kekuasaan, ya, untuk bagaimana memikirkan tujuannya. Ya pasti setiap negara punya memiliki tujuan, dan politik merupakan sarana untuk mencapai tujuan negara yang sudah ditetapkan. Nah, hubungannya dengan Islam, ya, pada dasarnya memang Islam sebagai agama yang mulia, ya, agama yang sangat lengkap, ya, yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran baik yang di dalam rumah tangga, ya, maupun sampai dalam hak kenegaraan itu memang ada, ya, sehingga kekomprehensifan Islam itu memang paling tidak harus masuk ya ke dalam aktivitas politik. Apanya? Jadi norma-norma hukum Islam, ya, norma-norma Islam dalam hal etika politik itu betul-betul harus dijaga. Jangan sampai ada image, stigma yang selama ini beredar bahwa politik itu merupakan suatu hal yang kotor. Gitu. Jadi itu urgensinya Islam kenapa harus masuk ke dalam unsur politik di dalam satu negara. Dan terus pertanyaan selanjutnya, mungkin kan tadi Bapak udah bilang bahwasanya Islam harus masuk ke politik gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita menegakkan nilai-nilai Islam dalam politik, Pak? Iya. Jadi Islam itu masuk dalam politik bukan secara struktur maksudnya, ya. Maksudnya dalam hal kenegaraan dan lain. Islam itu bisa masuk ke dalam politik salah satunya dalam aktivitas kader politiknya gitu. Ya, politikus yang ada di dalam suatu negara itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai gitu. Nilai etika, nilai norma. Di dalam hal ini kita kaya dengan nilai, ya, sebagai umat Islam itu kaya dengan nilai-nilai etika. Sehingga Islam itu masuk ke dalam karakteristik ya dari para politikus negara, sehingga politik itu bukan melulu berkaitan dengan suatu hal yang kotor. Ya, memang dalam satu aktivitas politik itu bukan hanya sekedar bagaimana kita melakukan penyelenggaraan negara, tetapi bagaimana mempertahankan sekaligus dalam tanda kutip merebut kekuasaan. Nah, cara merebutnya, kemudian cara mempertahankannya, tentu saja harus memperhatikan nilai-nilai keislaman tadi. Seperti itu konteksnya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin ini juga beberapa organisasi Islam yang ingin menegakkan sistem Islam di Indonesia, dan sekarang udah dibubarin seperti HTI dan HNI. Kalau menurut Bapak sendiri tentang kedua organisasi itu bagaimana, Pak? Ya, jadi pada intinya ketika kita sudah setia terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bapak-bapak pendiri negara ini, founding fathers kita sudah sepakat bahwa konsensualitas kesepakatan dari para pendiri negara ini adalah tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, negara agama lah ya, dalam tanda kutip negara agama. Ya, meskipun Indonesia sepakat bahwa harus menjadi negara yang berdasarkan pada ketuhanan. Ya, bukan berarti kita sebagai negara yang sekuler juga, negara yang menyampingkan agama, tetapi negara yang diselenggarakan atas nafas ya atas nafas-nafas keagamaan.
religiusitas gitu sih. Kenapa? Karena memang orang Indonesia memang terkenal salah satu masyarakat yang religius, tidak juga bisa dikesampingkan. Nah, artinya ketika kita sudah konsensualitas, sudah kesepakatan bahwa negara kita adalah negara yang majemuk, ya negara yang heterogen, yang bukan hanya ada agama tertentu saja, ya, tetapi betul-betul heterogen dalam hal ini agamanya banyak begitu, kemudian suku dan golongannya juga banyak, sehingga kita harus sepakat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukur keberagaman kita tanpa harus mengenyampingkan agama, karena agama merupakan sendi-sendi utama juga yang harus dilakukan, yang harus internalisasikan dalam diri setiap warga negara. Terus bagaimana pandangan Bapak tentang anak muda zaman sekarang jika dipandang dari aspek politik, Pak? Iya, nah ini luar biasa pertanyaannya ya. Jadi kita ini sudah masuk kepada bonus demografis. Bonus demografis itu ketika kondisi angkatan kerja yang muda ini sangat banyak, ya. Nah, mudah-mudahan ini bonus demografis ini angkatan kerja yang luar biasa banyak sehingga didominasi oleh kaum milenial, ya. Kaum milenial juga dibagi lagi menjadi generasi Z, generasi segala macam. Meskipun saya sudah punya umat, sebetulnya saya masuk ke generasi milenial, ya. Jadi, nah dengan adanya bonus demografis di mana angkatan kerja sangat besar, sangat banyak, potensinya luar biasa, sehingga kemungkinan beberapa tahun ke depan suara-suara rakyat itu akan didominasi oleh orang anak muda. Ya, bahkan diperhitungkan tahun 2000 berapa saya mau dicek lagi, itu akan terdapat 60%, ya, lebih dari 50% orang-orang muda justru yang ada di Indonesia ini. Sehingga memang suara anak-anak muda sangat menentukan negara ke depan, sehingga memang anak-anak muda kita mau tidak mau, dan sekarang juga kondisinya memang kondisi era digital di mana kita tidak bisa menutup diri lagi, ya, semua sudah terbuka dengan teknologi informasi yang begitu gencar, sehingga anak-anak muda harus peduli juga terhadap masyarakat, termasuk terhadap politik, ya, karena suara mereka sangat menentukan masa depan negara ke depan. Kenapa? Tadi didominasi oleh suara orang muda, kemudian anak-anak muda juga sangat berperan, ya. Nah, sehingga kita memang harus benar-benar istilahnya membimbing teman-teman kita, ya, rekan-rekan kita semua, agar mudanya di sini yang didominasi di Indonesia ini mengarah ke hal-hal yang positif. Jangan sampai gara-gara kita banyak anak mudanya tapi potensi negatifnya juga besar begitu. Makanya kita sama-sama harus mengawal, ya, saling mengingatkan satu sama lain bahwa generasi kita semua, generasi muda ini adalah generasi penentu, ya, generasi milenial, generasi Z dan lain-lain. Jadi ke depan memang hampir dipastikan, ya, para politikus, ya, partai-partai politik akan menyasar kepada suara-suara generasi muda, seperti itu. Iya. Pertanyaan terakhir, Pak, Iya. pesan apa yang Bapak sampaikan kepada anak muda zaman sekarang untuk memotivasi mereka agar melek akan politik dan memperjuangkan tegaknya pemerintahan Indonesia? Jadi ya tadi saya sampaikan bahwa pemuda juga harus ditanamkan nilai bahwa salah satu cara kita untuk merubah masyarakat adalah dengan cara politik, ya. Makanya kita tidak boleh buta politik. Ya, orang buta politik itu bahaya. Kenapa? Karena dia dengan tidak peduli dengan politik, dia kena dampak dari kebutaannya itu. Kenapa? Ketika kita tidak peduli dengan politik dan ternyata yang terpilih adalah orang-orang yang tidak, dalam tanda kutip, tidak baik, maka orang yang tidak peduli dengan politik akan kena dampaknya, akan akibatnya dengan adanya kebijakan yang salah, adanya kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat dan tidak populis, seperti itu. Sehingga kita perlu sadarkan kepada generasi muda, mereka harus melek politik, mereka harus peduli terhadap politik dalam rangka konteksnya apa? Konteksnya adalah kita membangun negara ini ke arah yang lebih baik. Paling tidak 4 tujuan negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pembukaannya itu bisa tercapai, ya kan? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, ya, memajukan kesejahteraan umum dan lain-lain, itu bisa tercapai seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita harus terus motivasi para pemuda kita. Kita peduli dengan politik, ya, bukan berarti harus menjadi politik praktis, enggak juga, meskipun yang mau juga silakan gitu, ya. Tetapi dengan kita peduli dengan persoalan masyarakat, kita sebagai kalangan unsur masyarakat yang selalu mengawasi pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan-kebijakannya,
ya itu juga sudah cukup bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita. Di samping kita dengan cara-caranya kan banyak sekali ya saat ini ya, dengan medsos ya kan, dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah beredar banyak sekali begitu, sehingga perubahan yang bisa kita nanti raih itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak, mungkin untuk yang terakhir closing statement Bapak tentang mengenai wawancara pada kali ini Pak. Iya, pada intinya para pemuda, ayo kita sama-sama membangun negara kita ya untuk menuju ke arah yang positif ya, berkemajuan ke depan. Artinya jangan sampai skeptis dengan politik, ya jangan tidak perlu dengan kondisi politik. Kita sama-sama mengawal kepolitikan Indonesia ya yang tentu saja beretika, yang religius dan lain-lain, sehingga tujuan negara kita bisa tercapai di suatu saat. Mungkin itu saja. Baik, Terima Pak. kasih. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk wawancara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ibrahim Fajri ini bermanfaat untuk kita semua dan sebagai bahan pembelajaran terutama untuk kaum muda untuk terus mengawal perkembangan politik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.